Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek rich text box, di mana objek rich text box di sini tampilannya serupa seperti text box. Nah, jadi kalau untuk objek rich text box saya pasangkan sebagai contohnya di sini satu rich text box, kemudian satu tombol. Saya pasangkan satu tombol, oke, di sini. Nah, saya akan bereksperimen untuk rich text box ini. Nah, sebelumnya saya berikan dulu penamaan untuk rich text box ini. Misalnya contohnya adalah RTBS. Nah, kemudian untuk button satu ini, jika terjadi diklik, maka akan ada satu proses yang saya berikan ke dalam rich text box yang bersangkutan. Nah, saya akan mendemokan beberapa contoh di sini. Nah, misalnya, jika saya mengetikkan coding rich text box.x sama dengan contohnya color. Nah, misalnya di sini for color. Nah, color yang saya berikan misalnya color.red. Nah, apa yang terjadi? Misalnya saya jalankan, saya menuliskan suatu kata testing. Jika saya mengklik tombol ini, maka semuanya akan menjadi merah. Nah, saya ketik lagi dengan beberapa kata, juga semuanya akan merah. Nah, kalau misalnya saya mengubah for color ini menjadi selection color. Nah, kita lihat. Saya jalankan. Misalnya saya menuliskan kata testing, tes. Nah, saya blok. Misalnya TST ini, bagian dari kata testing ini, saya klik button. Nah, maka Anda lihat yang terjadi, yang diblok, yang akan berubah menjadi merah. Nah, jika digunakan selection color. Nah, itu adalah salah satu contoh perbedaan antara text box biasa dengan yang namanya rich text box. Nah, di dalam rich text box ini dimungkinkan untuk mengubah format-format dari suatu teks yang terpilih atau yang ter-highlight. Nah, dalam hal ini maksud terpilih ini kalau saya blok. Nah, yang terpilih atau ter-highlight akan menjadi kondisi yang berbeda. Nah, kondisi yang dimaksud di sini apakah kita mengganti font untuk teks yang terpilih, mengganti warna, mengganti ukuran, atau bisa juga termasuk kita bisa mengubah suatu teks itu menjadi subscribe atau superscribe. Nah, itu perbedaan antara teks dengan rich text box. Oke, contoh berikutnya lagi, saya mengambil beberapa properties yang sudah saya tuliskan di lecture note selain color dan back color. Saya stop. Nah, mungkin di bagian konstruktor ini saya berikan dulu satu inisial text. Nah, saya tuliskan ini adalah rich text box. Oke. Nah, apa yang akan saya lakukan berikutnya untuk tulisan tersebut yang berada di dalam rich text box? Nah, perhatikan. Saya memasukkan selection start. Nah, misalnya dulu ya. Selection start itu contohnya misalnya adalah 5 atau 6. Kemudian dbTest.selection length, panjang yang terseleksi sama dengan 3. Nah, apa yang dimaksud dengan selection start dan selection length? Nah, selection start ini sama dengan 6. Dia akan mengambil posisi karakter. Karakter pertama yang ada di dalam rich text box itu dimulai dari indeks 0. Nah, huruf ini adalah indeks 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, huruf A ini adalah indeks ke-6. Selection length sama dengan 3. Mulai dari A ini akan di-highlight sebanyak 3 karakter. Maka diperolehlah kata Allah dari kata adalah. Ya. Nah, apa yang saya lakukan terhadap kata ALA ini? Nah, saya tambahkan dbText
selection back color. Nah, kali ini saya menggunakan back color. Sama dengan color dot. Nah, misalnya mungkin di sini saya sembarangan mengambil warna aqua. Oke. Nah, kita lihat apakah cocok enggak. Huruf ALA dari potongan kata adalah akan berubah menjadi aqua. Kita lihat. Nah, cocok. Oke. Nah, jadi itu fungsi dari selection start dan selection length. Oke. Nah, contoh yang lainnya lagi. Misalnya di sini saya tidak menggunakan selection start atau selection length. Saya mengambil misalnya ktb selection char offset. Nah, sama dengan misalnya 10. Nah, fungsi dari char offset ini kita bisa gunakan untuk mengubah kata yang terseleksi itu menjadi subscribe atau superscribe. Nah, kalau misalnya dia 10, apa yang terjadi? Nah, saya blok kata Rix, atau mungkin saya blok kata teks saja dari Rix text box. Nah, dia akan terangkat ke atas. Jadi sepertinya dia adalah superscribe. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya saya mengubahnya menjadi negatif, maka seharusnya dia akan menjadi subscribe. Terbaliknya, saya blok kata teks lagi, kemudian dia akan turun ke bawah. Jadi kalau dia positif, tulisan yang diblok akan naik. Kalau dia negatif, tulisan yang diblok akan turun. Nah, kemudian lagi, contoh terakhir, kalau misalnya saya mengubah menjadi dot font, sama dengan new font. Nah, saya mengambil misalnya Lucida Handwriting. Kita mengubah fontnya menjadi Lucida Handwriting. Kemudian untuk ukurannya, size-nya, di sini saya mengubah menjadi ukuran 15, jadi agak besar. Nah, perhatikan, yang saya gunakan adalah dot font, bukan selection font. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Saya hanya memblok kata rich. Setelah itu, button 1, semuanya akan berubah. Karena yang saya ubah adalah keseluruhan font, bukan selection font. Nah, kalau saya ganti kota font ini menjadi dot selection font, kita lihat, saya hanya memblok kata rich. Setelah itu, button. Nah, bisa Anda perhatikan bahwa apa yang saya blok tadi, itulah yang akan berubah. Sisanya nggak akan berubah. Nah, itu contoh dari Rix text box. Nah, selain dari fitur-fitur untuk mengubah tulisan-tulisan yang ada di dalam, di Rix text box ini juga ada fitur untuk melakukan undo ataupun redo. Nah, jadi misalnya saya memasangkan lagi satu tombol, kemudian kita kopikan lagi. Nah, tombol yang ini adalah untuk undo, kemudian yang ini adalah redo. Nah, button 2 adalah undo, button 3 adalah redo. Oke, kita akan masukkan coding ke dalamnya. Nah, ini adalah undo. Dia akan mengecek jika textbox.txt dimungkinkan untuk undo, maka lakukanlah undo. Nah, sedangkan di sini, nah, sedangkan kalau di bawah ini, button 3 adalah redo. Dia harus cek dulu. Jika dimungkinkan untuk redo, maka lakukanlah redo. Kita coba tes lagi. Nah, saya akan mengubah ini
NI-nya menjadi Lucida handwriting. Nah, berarti sudah satu langkah, maju ke depan satu langkah. Dalah dari adalah, saya ubah menjadi Lucida handwriting. Kata teks dari list textbook juga menjadi Lucida handwriting. Nah, ada tiga kali tindakan yang saya lakukan. Tiga ini saya lakukan undo. 1, 2, 3. Apakah masih bisa lagi? Nggak bisa lagi, karena sudah can undo-nya sudah false. Kalau dia true, masih dimungkinkan untuk undo, lakukanlah undo. Nah, saya redo lagi. Apakah bisa redo? Tadi ada 3 tindakan ke depannya. Bisa. Redo. Masih bisa? Ya. Masih bisa lagi? Ya. Apakah masih bisa? Nggak ada lagi tindakan redo. Nah, maka inilah yang akan terjadi. Nah, itu adalah contoh sederhana dari yang namanya objek Rix Textbox.